Masa buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah. Ribuan aparat kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kali ini. Kepolisian Resor Jakarta Pusat bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah menyiapkan sekitar 2.200 personil untuk mengawal demonstrasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Dwiono, unjuk rasa akan berlangsung pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Masa berkumpul di lapangan parkir IRTI, Monas kemudian bergerak ke arah Patung Kuda MA, Istana, serta Mahkamah Konstitusi. Masa berunjuk rasa menolak peraturan pemerintah pengupahan nomor 78 terkait penetapan upah minimum serta undang-undang teks amnesti yang dianggap hanya menguntungkan para pelaku usaha yang mengemplang pajak. Ribuan petugas kepolisian memadati Monas sejak pukul 8 Kamis pagi. Himbau kepada masyarakat karena elemen dari masyarakat buruh ini nanti akan menyampaikan aspirasinya. Ya, insya Allah kita akan ada beberapa rekayasa lantas yang kita lakukan apabila itu memang diperlukan. Jadi ini sifatnya situasional, utamanya nanti apabila dari elemen buruh ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, dengan sendirinya kita akan melakukan pengamanan dan pengawalan. Disitulah nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang. Sementara itu, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek, Purwakarta, dan juga Serang Kamis siang berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di ibu kota. Unjuk rasa ini menuntut pencabutan PP nomor 78 tahun 2015, penghapusan undang-undang teks amnesti, pengusutan kasus korupsi besar, dan juga menaikkan upah buruh minimal Rp659.000 pada tahun 2017. Masa mulai berkumpul di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat sekitar pukul 10 pagi. Masa yang datang dengan menggunakan bus pariwisata akan melakukan aksi long march ke sejumlah lokasi. Dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha, masa akan berjalan ke Mahkamah Konstitusi, Istana Negara, Mahkamah Agung, dan juga terakhir ke gedung KPK. Diperkirakan sekitar 16.000 buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja ikut serta dalam aksi kali ini. Kawan kita masa aksi ada sekitar 3.000 sudah di balai kota khusus DKI. Para buruh meminta upah minimum ditetapkan sesuai inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan hingga kini upah minimum provinsi di Indonesia berbeda tergantung standar kehidupan layak di setiap daerah. Mari kita simak bersama-sama untuk membandingkan upah minimum regional di 5 provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, di tahun 2014 ini upah regional terendah berada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah pendapatan Rp1.505.850. Sedangkan upah regional tertinggi berada di Ibu Kota Jakarta dengan nilai Rp2.441.301. Sementara itu di tahun 2015 upah terendah berada di Provinsi Bali dengan jumlah pendapatan Rp1.621.172. Sementara upah tertinggi adalah Jakarta dengan angka Rp2.700.000. Dan di tahun 2016 kali ini, Jakarta kembali menempati upah regional tertinggi dengan Rp3.100.000. Dan Bali kembali menempati posisi bontot dengan jumlah pendapatan Rp1.807.600. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Arya Dita Utama, yang memantau langsung aksi unjuk rasa buruh yang ada di Jakarta. Dito, salah satu tuntutan buruh adalah agar pemerintah ini mencabut undang-undang teks amnesti. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan antara teks amnesti ini dengan para buruh itu sendiri? Dan apa juga dampaknya bagi para buruh? Ya, halo, selamat siang Iqbal. Saat ini saya sedang berada di depan persis Patung Kuda Arjuna Wiwaha, tempat di mana berkumpulnya para buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang teks amnesti dan juga PP nomor 78 tahun 2015. Nah, tadi pertanyaan Anda apa saja tuntutannya? Tuntutannya selain juga mencabut PP nomor 78 tahun 2015, juga mereka juga menuntut dicabutnya juga undang-undang teks amnesti. Alasan kenapa PP nomor 78 2015 ini ingin dicabut itu adalah karena memang
menurut mereka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana dalam PP 78 tersebut disebutkan bahwa peningkatan jumlah upah itu sendiri nantinya ditentukan oleh formulasi yang ditentukan oleh inflasi, kemampuan ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sehingga menurut mereka hal ini akhirnya membuat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut menjadi terabaikan, di mana disebutkan bahwa pengupahan itu ditentukan oleh gubernur di masing-masing provinsi yang berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari para serikat pekerja itu sendiri. Dan tadi pertanyaan Anda mengenai tax amnesty dan konteksnya dengan buruh ini. Kenapa? Karena para buruh ini adalah para wajib pajak yang telah membayar pajak PPh nomor 21 yang tepat waktu. Berbeda dengan para orang-orang yang mengambil tax amnesty, di mana mereka justru melarikan uang mereka ke luar negeri. Orang-orang yang ada di belakang saya ini langsung dipotong gajinya dan langsung disetor kepada kas negara, sehingga mereka menganggap bahwa dengan ada tax amnesty, bahwa mereka justru menganggap bahwa itu adalah pengorbanan hukum demi pemasukan negara saja, sehingga mereka memandang itu tidak adil. Bagaimana adil? Kenapa? Karena orang-orang yang taat bayar pajak, mereka tidak mendapat apa-apa dari tax amnesty ini. Justru orang-orang yang tidak membayar pajak, mereka justru mendapat berbagai macam keringanan yang telah difasilitasi oleh pemerintah itu sendiri. Begitu, Iqbal. Selain melakukan aksi, apakah ada tindakan lain yang akan dilakukan oleh pihak buruh sendiri agar tax amnesty ini bisa dibatalkan? Karena sejauh ini memang sudah berjalan begitu, Dito. Ya, mohon maaf Iqbal, saya tadi tidak bisa dengar pertanyaan Anda karena memang suasana di sini cukup bising dengan ada berbagai macam mobil-mobil dari orator. Saya lihat ada misalnya 10 mobil yang menggunakan sistem sound system itu sendiri. Tapi saya perlu mungkin memberikan informasi bahwa hari ini terdapat sekitar 10.000 buruh yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah di sekitar Jabodetabek, Purwakarta, Serang, dan juga sejumlah daerah lainnya. Nanti mereka hadir di sini, nanti rencananya akan melakukan aksi long march, nanti berkumpul dari balai kota, depan balai kota, kemudian menuju ke patung kuda Arjuna Wiwaha, kemudian berjalan menuju ke Mahkamah Konstitusi, Istana Negara, Mahkamah Agung, dan terakhir nanti menuju ke KPK. Karena memang selain juga menuntut dicabutnya peraturan PP nomor 78 tahun 2015 dan juga Undang-Undang Tax Amnesty, para buruh ini juga menuntut adanya kenaikan upah sebesar Rp650.000 pada tahun 2017 mendatang. Angka Rp650.000 tersendiri tidak asal-asal ditetapkan saja, tapi memang berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para perserikat pekerja itu sendiri. Di antara lain juga mempertimbangkan adanya faktor kelayakan hidup dan juga inflasi dan juga besar biaya pengeluaran rata-rata yang perlu dikeluarkan oleh buruh untuk hidup di kotanya masing-masing itu sendiri. Selain itu juga mereka nanti akan berjalan ke KPK untuk menuntut agar kasus-kasus korupsi besar agar segera diusut untuk mengembalikan uang kas negara. Begitu, Iqbal. Baik, terima kasih atas informasinya. Itu tadi Arya Dita Utama yang melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.